두식이 혼자 Dan ternyata kakek Dusik pernah mendoakan Dusik supaya Dusik segera bertemu dengan orang baik ketika dia sudah tidak ada untuk menjaga dirinya. 그저 좋은 Dan ternyata Dusik melihat foto Hyejin kecil dengan kedua orang tuanya. Dia pun langsung teringat bahwa dulu mereka berdua pernah bertemu. 직구였어. Setelah itu, Dusik pun langsung nganterin Hyejin pulang sampai ke rumahnya, di mana di sini Hyejin menjelaskan kepada Dusik bahwa dia ingin menunda tanggal jadian mereka karena Hyejin ingin menjelaskan terlebih dahulu jawabannya kepada Sunghyun setelah dia ditembak juga di hari sebelumnya. 아니야. 우리 사귀는 거 성현 선배가. Kemudian mereka lanjut teleponan. 직구야말로 에칼 호수는 2,500만 헥터로 세계에서 가장 날 향한 혼반장의 마음이 이 정도였어? Di sini mereka itu mengenang masa lalu mereka, di mana di sini Dusik cerita kepada Hyejin, anak kecil yang dulu ngebantuin mereka berfoto bersama orang tua Hyejin yang dibantu sama kakeknya Dusik. Hyejin benar-benar nggak menyangka banget kalau anak kecil itu ternyata adalah Dusik yang dia temui sekarang. 혼반장이었어? Selain itu juga, Hyejin menceritakan tentang anak laki-laki yang bertemu dengannya di supermarket ketika dia mau beli susu dan laki-laki itu menambahkan uangnya 100 won. Dan Dusik pun kaget, ternyata anak perempuan yang ditemui itu adalah Hyejin. Jadi mereka pun kaget karena sebenarnya mereka sebelumnya udah pernah bertemu beberapa kali secara tidak sengaja. 고등학교 때 여기로 설마 그럼 그 여학생이 직구였다고? 끼쳤어. Besoknya, Hyejin pun pergi menemui Sunghyun dan menjelaskannya kepada Sunghyun bahwa dia sudah menyukai seseorang. 봐준 사람이 선배였어요. 진짜? 네. 저도 사실 선배 좋아했어요. 알면서도 모른 척했어요. 미안해요, 선배. 나 좋아하는 사람이 있어요. 다행이다. Setelah itu, Sunghyun pun bertemu dengan Dusik. 홍 반장, 잠깐 나 좀 봐. 좋아하는 사람 있대. Dan mengatakan kepada Dusik bahwa Hyejin sudah menolaknya karena Hyejin menyukai orang lain. Dan ternyata Sunghyun pun tahu kalau orang yang disukai sama Hyejin itu adalah Dusik, di mana dia mengatakan kepada Dusik untuk menjaga Hyejin dan jangan pernah menyakiti Hyejin, dan harus selalu membuat Hyejin tersenyum. 혜진이한테 잘해줘. 맛있는 걸로 먹이고. 선배가 뭐래? 내 얘기했어? 무슨 얘기? 너한테 잘해주래. Kemudian Hyejin meminta Dusik untuk menyembunyikan hubungan mereka sementara waktu dari warga Gongjin. Tapi kayaknya nggak bisa, seperti kata Dusik, karena nantinya pasti bakal tahu juga. 마을 사람들한테는 아직 비밀로. 이런 것도 하고. 왔어? 미역기시야? 아직 안 왔으니. 휘핑크림 잔뜩. Ketika Hyejin mau diminta dibuatkan kopi yang banyak whipped creamnya, ketika Dusik ngajakin buat whipped cream, ternyata whipped creamnya muncrat ke mukanya Dusik dan langsung dibersihkan sama Hyejin. Ketika mereka lagi mesra-mesraan, tiba-tiba aja Chunjae datang. Alhasil, Hyejin langsung berakting marah kepada Dusik sambil nampar mukanya Dusik. 내가 닦아줄게. 여기도 여기는 갑자기 그거 뭐야? 부탁이 있었는데. 파티. 그쪽 아니고 이쪽에. Setelah itu, Hyejin meminta maaf kepada Dusik. Ketika Dusik mengantarkan makanan ke kliniknya Hyejin, mereka juga lagi mesra-mesraan. Tiba-tiba aja Namsuk datang, dan Hyejin pun langsung berakting lagi dengan menendang kakinya Dusik. Setelah itu Hyejin nelpon Dusik
dan meminta maaf ke Dusik karena dia udah berbuat hal seperti itu. 이만큼? 이게 무슨 이미터 것 같아. 국제 규격을 좀 맞춰주셨으면. 반장. 이번 주말에 다 죽잖아. Ketika mereka lagi mesra-mesraan juga di toko Bora, mereka pun hampir ketahuan lagi, dan alhasil sekarang korbannya adalah hidungnya Dusik sampai berdarah. 은 5시간째 톡을 안 확인하는 걸까? Malamnya, Hyejin pergi ke rumahnya Dusik karena Dusik dihubungi nggak bales sama sekali. Saat Hyejin ke sana, tiba-tiba aja Dusik ternyata mengundang para nenek untuk datang ke sana. Tapi untung aja Dusik nyadar dan juga peka banget kalau Hyejin ternyata ada di rumahnya dia dengan melihat sepatu yang ada di sana. Kemudian sikap Dusik aneh sehingga para nenek curiga sama Dusik. Mereka mengecek di rumah Dusik untuk memastikan. Namun mereka nggak menemukan keberadaan Hyejin di sana. Setelah mereka pulang, Dusik pun langsung nyamperin Hyejin dan ternyata dia menjelaskan juga kepada Hyejin bahwa handphonenya dia hilang dan nggak tahu kemana. Alhasil, kesalahpahaman pun langsung terselesaikan karena Hyejin takut Dusik marah sama dia karena nggak balas pesannya dia. 바빠도 톡은 이거 우리 처음 만난 날 달력에 표시한 거야? 뭐가 별거 아니야. 너무 귀엽잖아. 아니야 그런 거 아니야. Ketika itu, saat Dusik mau nganterin Hyejin pulang, tiba-tiba para warga Gongjin melihat mereka berduaan dan mengira kalau bakal terjadi sesuatu lagi kepada Dusik. 청소년 상담사. 실천 예정. 당분간 만나지 마. 그래 좋겠다. 오케이, 그래. Akhirnya mereka memisahkan Dusik dan juga Hyejin, di mana mereka mengatakan bahwa untuk sementara waktu, Hyejin juga Dusik tidak boleh bertemu. 완전 가만 있어. 하던 일에. 조 사장님이 여기 윤치가 배달 금지. 우리가 또 한잔 하는. Ketika Hyejin dan juga Dusik berpas-pasan di jalan, mereka berdua pun langsung berpelukan karena udah lama nggak ketemu. Ketika mereka lagi mesra-mesraan, warga Gongjin ngelihat Dusik dan juga Hyejin. Mereka pun memisahkan Dusik dan Hyejin karena mereka berdua itu nggak boleh bertemu ataupun kontak fisik secara langsung untuk sementara waktu. 뭐해? 또 싸우려고? 아니야. 아니에요. 그게 아니라 제가 같이 가면 쭈쭈바 하나 사드릴. Kemudian di sisi lain, ternyata Yuncul mulai mendekati Piomi. Di sini dia pura-pura membersihkan karang gigi biar bisa bertemu dengan Piomi. 혹시 그 스케일링 것 같아서 이거 안고 계세요? Kemudian Yuncul menjelaskan kepada Piomi bahwa dia ingin pendekatan dulu sama Piomi dan ingin mengenal Piomi lebih jauh lagi. Tapi Piomi di sini pura-pura nggak ngerti. 애를 칸칸이 알아가. 말씀인지 잘 모르겠네요. 우선 씨는 알아들으실 줄 알았는데. 이선아, 언니 데이트 간다. Singkat cerita, akhirnya Dusik dan Hyejin berhasil melakukan kencan pertama mereka. Tapi ternyata warga Gongjin pun sudah mengetahui hal itu dan langsung nyamperin mereka. Ketika mereka lagi mesra-mesranya di tepi pantai, tiba-tiba aja para warga Gongjin datang. Alhasil, Hyejin pun menjelaskan semuanya dan jujur kepada mereka bahwa dia dan juga Dusik sudah berpacaran. Dusik dan Hyejin kaget karena respon para warga Gongjin biasa saja. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya semua warga desa udah tahu kalau Dusik dan juga Hyejin itu sudah pacaran. Dan mereka pun langsung mengucapkan selamat kepada Dusik dan juga Hyejin atas jadiannya. 아우 미안해. 애가 토를 해가지고. 야 홍반장아. 오해야. 오해구나. 사귀기로 했어요. 됐지? 아니. 아, 잠깐이라도 더 보려고 그래. 아유 둘이 사귀는 거 숨기려고 쌩 쪼드래. 한참 좋을 텐데 못 보게 하면 네, 물건 간수를 잘했어야지. 축하해. 아니 근데 어쩌다가 또 선생님. 님이 울고 있는 공주를 많이 가에 가서 그 왕자님을 또 볼 수